Salam kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen, kepada kakak-kakak asisten, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 kelas B Informatika BI 3209 dengan anggota Marcelina Christine, Yusi Septiawati, Sakina Yaumil, Cantika Zainadin, serta Madevia Sinta akan mempresentasikan hasil penelitian kami secara in silico dengan judul Analisis Karakterisasi dan Filogenetik Gen Pengkode Enzim Delta 5 desaturase dan enzim Delta 6 desaturase pada beberapa spesies alga secara in silico. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan outline dari presentasi ini, yang meliputi latar belakang, tujuan, hipotesis, metode kerja, hasil dan analisis pembahasan, kesimpulan, saran, serta daftar pustaka. Selanjutnya, kami akan masuk ke bagian pertama yaitu latar belakang. Kata omega 3 merupakan kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Pemanfaatannya sebagai suplemen atau bahan tambahan makanan ditawarkan oleh berbagai produsen kepada kita konsumennya. Kita pun dapat memperoleh suplemen ini secara mudah di apotik atau supermarket terdekat. Asam lemak omega 3 ini merupakan asam lemak esensial, yang berarti dapat bersumber dari bahan konsumsi sehari-hari, dan tubuh tidak dapat memproduksi secara langsung. Selain itu, asam lemak omega 3 ini juga termasuk ke dalam asam lemak tak jenuh. Berbagai manfaat diberikan oleh asam lemak omega 3 ini untuk tubuh kita. Di antaranya berguna sebagai anti penggumpalan darah dan anti peradangan. Selain itu diketahui juga bahwa asam lemak omega 3 ini sangat penting untuk perkembangan otak kita. Ketika kekurangan asam lemak omega 3, maka perkembangan otak akan terhambat. Selain itu juga dapat mempengaruhi kualitas daya tahan tubuh kita secara fisik. Asam lemak omega 3 yang biasa dijual di pasaran bersumber dari minyak ikan air laut. Ternyata selain dari minyak ikan air laut, asam lemak omega 3 juga dapat kita peroleh dari alga, dari mikroalga yang sesungguhnya merupakan produsen primer dari omega 3 ini sendiri. Diatom dan mikroalga merupakan produsen utama dari omega 3 khususnya untuk EPA dan DHA. Mikroalga sendiri akan menjadi pakan untuk ikan, bahkan rotifer. Karena ikan mengakumulasi omega 3. Dengan memakan mikroalga, ikan ini digunakan sebagai sumber omega 3 untuk manusia. Namun untuk sekarang, perlunya dicari alternatif lain selain ikan untuk menyediakan sumber omega 3 untuk manusia. Kebetulan, EPA sendiri banyak ditemukan di mikroalgae akuatik pada kelas Bacillariophyceae atau diatom, Chlorophyceae, Rhizophyceae, Cryptophyceae, Eustigmatophyceae, dan Prasinosphyceae. Nah, Thalassiosirap pseudonana diketahui mensintesis DHA dengan enzim delta 6, delta 5, dan delta 4 front end desaturase. Maka enzim ini akan menjadi fokus utama pada penelitian kali ini. Nah, omega 3 dan omega 6 esensial, contohnya adalah senyawa ARA, EPA, dan DHA. Nah, ARA ini adalah arachidonic acid, dan dia itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan neonatal terkait perkembangan otak. Maka ARA ini terkadang dijadikan bahan formula dari susu bayi, dan ARA juga dapat menjadi prekursor dari EPA apabila disintesis dengan enzim omega 3 desaturase. EPA sendiri, eicosapentaenoic acid, merupakan prekursor metabolit bioaktif yang berperan penting bagi manusia. Dia bisa sebagai imunomodulator, bersifat antiinflamasi, dan menghindari penyakit metabolik. DHA itu mengurangi penyakit neurodegeneratif sebagai imunomodulator, memproteksi apoptosis dari sel, antiinflamasi, dan menghindari penyakit metabolik. Bagaimana asam omega 3 dan omega 6 tadi disintesis dapat dilihat di gambar yang sebelah kanan. Di sini ada beberapa key point yang ditunjukkan, yaitu enzim-enzimnya yang ditunjukkan dengan warna oranye, atau juga topik utama dari asam omega 3 yang kita dijadikan penelitian, yaitu eicosapentaenoic acid atau dikenal sebagai EPA. Nah, di sini enzim yang terlibat dalam biosintesis berasal dari family protein desaturase dan elongase. Namun yang akan menjadi fokus utama kita adalah enzim yang berada dalam family desaturase, yaitu delta 5 dan delta 6 desaturase. Nah, delta 6 dan delta 5 desaturase ini digunakan untuk mensintesis eicosapentaenoic acid mulai dari
alpha-linolenic acid atau ALA menggunakan enzim delta 6 desaturase dan delta 5 desaturase untuk menjadikan eicosapent pentanoic acid. Enzim ini juga bisa dilibatkan dalam proses sintesis asam lemak omega 6, namun kita tidak akan membahas itu lebih lanjut. Aplikasi dari penelitian ini adalah memaksimalkan ekspresi gen dari enzim desaturase sehingga produksi EPA dalam alga yang dikultur dapat lebih maksimal, sehingga mikroalga diharapkan dapat menjadi sumber omega 3 lain selain ikan salmon dan ikan kod. Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk menentukan karakteristik gen dan protein pengkode enzim delta 5 desaturase secara in silico pada beberapa spesies alga. Yang kedua, menentukan karakteristik gen protein pengkode enzim delta 6 desaturase secara in silico pada beberapa spesies alga. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan hasil analisis dari pohon filogenetik antara enzim delta 5 dan delta 6 desaturase. Hipotesis yang dapat dibuat pada penelitian ini yaitu yang pertama, secara in silico karakteristik gen dan protein pengkode enzim delta 5 desaturase pada beberapa spesies alga yaitu akan terletak pada panjang sekuens antara rentang di antara 1257 sampai 2453 base pair, terlibat dalam biosintesis unsaturated fatty acid, memiliki struktur sekunder alpha helix dengan posisi helix transmembran berdasarkan Uniprot berada di posisi 137 sampai 1158, kemudian 170 sampai 190 dan 339 sampai 358. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu secara in silico karakteristik gen dan protein pengkode enzim delta 6 desaturase pada beberapa spesies alga yaitu akan terletak pada rentang sekuens 1302 sampai 1784 base pair, terlibat dalam biosintesis unsaturated fatty acid, memiliki struktur sekunder alpha helix dengan posisi helix transmembran berdasarkan database Uniprot berada di posisi 225 sampai 246 dan juga 281 dan sampai 300. Kemudian yang ketiga adalah hasil konstruksi dari pohon filogenetik yang akan didapatkan bahwa enzim delta 5 dan 6 desaturase memiliki kerabatan yang dekat karena termasuk ke dalam satu famili gen yang sama yaitu desaturase. Selanjutnya adalah metode kerja. Untuk metode kerja, hal pertama yang dilakukan adalah mencari gen-gen pengkode enzim delta 6 desaturase dan delta 5 desaturase pada beberapa jenis alga. Pencarian gen-gen dilakukan pada database sequence gen yaitu NCBI. Setelah gen yang sesuai didapatkan, dilakukan prediksi struktur gen menggunakan dua pendekatan, yaitu ab initio dan homology based, dengan menggunakan dua program yaitu fGENES dan GeneWise. fGENES termasuk ab initio based prediction dan dapat diakses pada laman softberry.com, sedangkan GeneWise termasuk homology based prediction dan dapat diakses pada laman abi.ac.uk. Dari prediksi struktur gen, didapatkan beberapa hasil seperti jumlah gen dan ekson, serta panjang gen dan ekson. Selanjutnya dilakukan anotasi gen yang meliputi kegiatan identifikasi dan karakterisasi fungsi gen tersebut. Anotasi gen dapat dilakukan dengan program online yang dapat diakses pada laman genome.jp. Program CAG menentukan anotasi gen dengan mengasosiasikan fungsi molekuler dengan grup ortologis yang didefinisikan berdasarkan kluster gen dari genom lengkap. Anotasi dapat digunakan untuk menentukan fungsi gen. Selain itu juga, analisis CAG pathway maps dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan interaksi molekuler serta reaksi untuk proses metabolisme, proses informasi genetik, proses seluler, dan lain-lain. Pada tahap keempat, dilakukan prediksi struktur sekunder protein dan transmembran protein dengan menggunakan HMM-Top, CurvaDAS, dan Plotter. HMM-Top merupakan server otomatis yang dikembangkan oleh G.E. Thusnedey yang berfungsi untuk memprediksi protein transmembran helix dan topologi protein. UniProt-DAS server dibangun atas MyDAS JavaDAS Server Framework dengan sumber datanya berasal dari Uniprot, Unipack, dan COA. Adapun Plotter memungkinkan untuk mengintegrasi dan memvisualisasi berdasarkan baik anotasi maupun predicted protein sequence yang dipadukan bersama dengan bukti eksperimental proteomik untuk memvisualisasi topologi protein. Selanjutnya dilakukan MSA gene
dari gene delta 6 desaturase dan delta 5 desaturase dengan menggunakan metode progresif kristal omega. Setelah itu dibangunlah konstruksi pohon filogenetik. Konstruksi pohon filogenetik ini dilakukan dengan metode maksimum likelihood. Berikut adalah hasil pengamatan dan pembahasan dari penelitian kami. Pertama, pencarian database dengan NCBI berhasil dilakukan untuk mendapatkan total 6 sequence DNA gen delta 5 desaturase pada organisme alga di slide, dan didapatkan juga total 5 sequence DNA gen delta 6 desaturase pada organisme alga yang tercantum di slide. Untuk urutan sequence DNA gennya sendiri, untuk delta 5 desaturase berada dalam rentang 1257 sampai 2453 base pair, dan untuk gen delta 6 desaturase berada dalam rentang 1302 sampai 1784 base pair, dengan Trypanosoma gray selalu berada di paling bawah, artinya base pairnya paling rendah. Setelah dilakukan pencarian database, selanjutnya adalah prediksi struktur gen. Untuk prediksi struktur gen delta 6 desaturase dilakukan menggunakan F-genes pada spesies Phaeodactylum dan Ostriococcus, sedangkan untuk spesies Emiliania dan Thalassiosira menggunakan gene Wise. Hasilnya dapat dilihat pada gambar yang ditunjukkan di slide ini. Pada keempat jenis ini, yaitu Phaeodactylum, Ostriococcus, Emiliania, dan Thalassiosira, diprediksi terdapat satu gen delta 6 desaturase, di mana Phaeodactylum, Ostriococcus, dan Emiliania diprediksi memiliki satu ekson, sedangkan Thalassiosira memiliki 2 ekson. Gen delta 6 desaturase terletak pada urutan basa yang berbeda-beda dalam sekuens tiap spesiesnya. Jika kita simpulkan dari hasil keempat jenis ini, maka gen delta 6 desaturase dapat terletak dalam rentang urutan basa 1 sampai 1601. Panjang sekuens gen delta 6 desaturase juga dapat berbeda-beda tiap spesiesnya. Jika kita rata-rata dari hasil keempat jenis ini, maka panjang sekuens gen delta 6 desaturase sekitar 1000 sampai 1700 base pair. Untuk prediksi struktur gen delta 5 desaturase dilakukan menggunakan gene Wise pada spesies Auxenochlorella, Nitschia, Thalassiosira, dan Nanochloropsis. Sedangkan untuk spesies Phaeodactylum menggunakan F-genes. Hasilnya dapat dilihat pada gambar yang ditunjukkan di slide ini. Pada jenis Auxenochlorella, Thalassiosira, dan Phaeodactylum, diprediksi terdapat satu gen delta 5 desaturase, di mana Auxenochlorella diprediksi memiliki 3 ekson, dan untuk Thalassiosira dan Phaeodactylum diprediksi memiliki 2 ekson. Pada jenis Nitschia diprediksi terdapat 2 gen delta 5 desaturase dengan masing-masing 1 ekson tiap gen, jadi totalnya terdapat 2 ekson untuk Nitschia. Pada jenis Nanochloropsis diprediksi terdapat 2 gen delta 5 desaturase dengan 2 ekson pada gen kedua. Gen delta 5 desaturase terletak pada urutan basa yang berbeda-beda dalam sekuens tiap spesiesnya. Jika kita simpulkan dari hasil kelima jenis ini, maka gen delta 5 desaturase dapat terletak dalam rentang urutan basa 1 sampai 2450. Panjang sekuens gen delta 5 desaturase juga berbeda-beda tiap spesiesnya. Jika kita rata-rata dari hasil kelima jenis ini, maka panjang sekuens gen delta 5 desaturase sekitar 1100 sampai 1700 base pair. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait anotasi gen. Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan software KEGG untuk menentukan gen delta 5 desaturase dan delta 6 desaturase pada pathway biosintesis unsaturated fatty acid pada berbagai organisme alga. Pathway biosintesis unsaturated fatty acid pada berbagai organisme alga ini akan nampak mirip, hanya saja yang membedakan adalah jumlah dari panah hijau, di mana jumlah panah hijau ini merepresentasikan banyaknya enzim yang terlibat. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa gen delta 5 desaturase ditemui pada pathway biosintesis dari unsaturated fatty acid pada Auxenochlorella, ditunjukkan oleh panah berwarna merah. Adapun hal yang serupa atau gen delta 5 desaturase juga ditemukan pada pathway biosintesis unsaturated fatty acid pada organisme Nanochloropsis. Adapun gen delta 6 desaturase dan delta 5 desaturase ditemukan pada pathway biosintesis unsaturated fatty acid pada organisme Phaeodactylum. Gen delta 5 desaturase dan delta 6 desaturase juga ditemukan pada pathway biosintesis unsaturated fatty acid pada organisme alga Thalassiosira.
Nah, di sini diketahui bahwa ternyata gen delta 6 desaturase ini memiliki peranan untuk membantu convert protein, yang mana protein berkode delta 9, 12, 15 ini dikonvert menjadi protein dengan kode delta 6, 9, 12, 15, yaitu protein linoleic acid atau disebut juga protein ALA. Kemudian di sini gen delta 5 desaturase berperan untuk membantu convert protein dengan kode delta 8, 11, 14, 17 menjadi protein berkode delta 5, 8, 11, 14, 17, yaitu protein eicosapentaenoic acid atau disebut juga EPA. Selanjutnya dilakukan prediksi struktur protein dengan sequence Nanochloropsis gaditana untuk delta 5 desaturase dan Osteococcus lucimarinus untuk delta 6 desaturase yang didapatkan dari UniProt. Untuk prediksi struktur sekundernya, didapatkan bahwa alpha helix dari sequence delta 5D sebanyak 24,07% dan alpha helix untuk delta 6D sebanyak 32%. Dan untuk beta helix keduanya tidak mempunyai, sehingga dapat disimpulkan bahwa enzim delta 5 desaturase dan delta 6 desaturase tidak mempunyai beta sheet, namun mempunyai alpha helix. Keberadaan alpha helix akan dijelaskan selanjutnya. Enzim delta 5 desaturase dan delta 6 desaturase di alga merupakan enzim yang berada dalam endoplasmic reticulum, dan enzim ini khususnya terlokalisasi di transmembran yang dibuktikan dari database UniProt di bawah. Di sini ditunjukkan bahwa untuk enzim delta 5 desaturase mempunyai 3 alpha helix transmembran pada posisi tersebut, dan untuk delta 6 desaturase mempunyai 2 helix transmembran pada posisi tersebut. Nah, untuk struktur protein delta 5 desaturase dan delta 6 desaturase, kedua enzim ini adalah enzim desaturase front end yang dikarakterisasi dengan adanya domain sitokrom B5 di N-terminus. Menurut data dari UniProt, delta 5 desaturase dari Nanochloropsis gaditana mempunyai domain sitokrom B5 di posisi 20-97 sama amino. Sedangkan untuk delta 6 desaturase dari Osteococcus lucimarinus mempunyai domain sitokrom B5 di 1-54 asam amino. Keberadaan sitokrom B5 domain yang menempel di N-terminus enzim desaturase ini memungkinkan proses pembentukan double bond di dekat ujung karboksil, maka dari itu dinamakan enzim desaturase front end dari polyunsaturated fatty acid melalui rangkaian transport elektron yang didonor oleh sitokrom B5 itu sendiri. Untuk membuktikan sifat transmembran dari kedua enzim ini, dilakukan prediksi struktur transmembran protein menggunakan HMM-TOP, Curvadas, dan Proter. Pertama-tama, prediksi menggunakan HMM-TOP untuk delta 5 desaturase menunjukkan bahwa terdapat 4 transmembran helix dengan posisi yang ditunjukkan pada lingkaran warna oranye. Dan setelah dicek, posisi dan jumlah helix transmembran hasil prediksi HMM-TOP tidak akurat dengan posisi seharusnya dari database UniProt yang ada di tengah. Selanjutnya, prediksi menggunakan Curvadas menunjukkan adanya 3 helix transmembran di atas trig cutoff yang ditunjukkan pada panah warna oranye, dan posisi helix transmembran di Curvadas terlihat lebih akurat prediksinya dibanding HMM-TOP berdasarkan query sequence dari sumbu X. Keberadaan 3 region transmembran ini ternyata bisa dibuktikan oleh White-Dolittle curve yang berada di bawah gambarnya dan menandakan bahwa region paling unsoluble itu adalah region yang berada di transmembran dan berada mirip dengan posisi helix Curvadas setelah dibandingkan atas dan bawah. Selanjutnya untuk prediksi menggunakan visualisasi Proter, terdapat bahwa adanya 4 transmembran helix. Namun dari 4 transmembran helix, transmembran 1, 2, dan 4 itu ternyata posisinya sesuai dengan database UniProt. Contohnya adalah asam amino I di posisi 137 dan asam amino V di posisi 158, dan seterusnya. Prediksi selanjutnya menggunakan HMM-TOP menunjukkan bahwa terdapat 4 transmembran helix pada posisi yang dilingkari oranye, namun ternyata posisi dan jumlah helix transmembran hasil prediksi tidak akurat dengan posisi seharusnya di HMM-TOP. Di UniProt. Selanjutnya untuk prediksi menggunakan Curvadas, terdapat 3 region transmembran yang berada di atas trig cutoff dengan posisi helix yang ketiga di paling akhir ini. Itu datanya sesuai dengan
data UniProt apabila dibandingkan dari query sequence sumbu X, namun untuk posisi kedua helix di depan kurang akurat. Nah, keberadaan 3 region ini bisa dibuktikan dari kite to little curve yang menandakan region paling unsolvable. Namun hasil prediksi ini juga kurang akurat dengan database UniProt apabila dibandingkan atas dengan bawah. Selanjutnya, menggunakan visualisasi plotter, terdapat bahwa adanya 3 transmembran helix dengan posisi transmembran helix ke-1 dan ke-3 sesuai dengan database dari UniProt. Maka yang dapat disimpulkan dari prediksi struktur transmembran kedua enzim desaturase ini adalah sifat transmembran enzim delta 5 dan delta 6 desaturase paling baik diprediksi oleh kurva DAS atau visualisasi plotter, sedangkan HMM-top kurang prediktif. Nah, alpha helix struktur sekunder yang disebutkan sebelumnya berhasil terprediksi di sini. Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah analisis MSA atau Multiple Sequence Arrangement. MSA berhasil dilakukan dengan menggunakan program Gustal Omega. MSA dilakukan untuk mendapatkan sekuens lestari yang paling optimal. Contoh dari sekuens lestari dapat dilihat pada gambar disimbolkan dengan tanda bintang. Untuk mendapatkan sekuens lestari secara optimal, dapat dilakukan dengan penambahan gap jika diperlukan, seperti pada D5 nanochloropsis yang ditandai dengan tanda strip. Pada delta 5 desaturase terdapat sekuens prototekoides dan juga geditana yang memiliki ukuran lebih besar daripada yang lainnya, yaitu sebesar 2453 base pair dan juga 1979 base pair untuk masing-masing sekuens. Hal ini diduga terjadi karena sekuens yang kami ambil belum mengalami trimming jump sequence ataupun sekuens yang kami ambil tidak berawal dari sekuens OTG. Hal ini akan berefek terhadap hasil MSA yang terlalu banyak gap. Walaupun begitu, ditemukan sekuens lestari yang kemungkinan merupakan motif atau domain dari delta 5 desaturase. Hal yang sama juga terjadi pada delta 6 desaturase, yaitu pada sekuens tricornotum dan juga Huxley yang memiliki ukuran lebih besar daripada sekuens lainnya. Beberapa kendala atau limitasi yang kami alami dalam melakukan MSA ini, yaitu pertama, adalah tidak dapat dilakukannya trimming dengan gene edit, dikarenakan format yang kami miliki adalah format FASTA, sedangkan yang diperlukan untuk gene edit adalah format AB1. Limitasi lainnya adalah limitasi sekuens DNA alga untuk gen pengkode delta 5 dan delta 6 desaturase ini, sehingga kami menggunakan sekuens probable atau putatif dari gen tersebut. Dan terakhir adalah limitasi database untuk alga, yang kebanyakan database yang ada itu merupakan database human atau Arabidopsis. Kemudian pohon penelitian genetik yang dibuat berdasarkan maksimum likelihood, di mana pohon penelitian genetik ini dikonstruksikan dari beberapa sekuens family gen, desaturase dan juga elongasi sebagai pembanding. Sekuens ini berasal dari spesies Phaidactylum tricornutum. Dari hasil konstruksi pohon filogenetik ini didapatkan bahwa delta 5 desaturase dengan delta 6 desaturase merupakan sekuens yang memiliki kerabatan yang paling tinggi, di mana dapat dilihat juga bahwa ada outgroup dari elongasi fatty acid protein sebagai pembanding. Kemudian kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, secara in silico karakteristik gen dan protein pengkode enzim delta 5 desaturase pada beberapa spesies alga yaitu terletak pada urutan basa 1 sampai 2450 base pair, terlibat dalam biosintesis unsaturated fatty acid, memiliki struktur sekunder berupa alpha helix dengan posisi helix transmembran yang didapatkan tidak sesuai dengan database UniProt. Hal ini dikarenakan hasil prediksi dengan kurva DAS, visualisasi plotter, dan HMM top yang kurang prediktif. Kemudian yang kedua adalah secara in silico, karakteristik gen dan protein pengkode enzim delta 6 desaturase pada beberapa spesies alga, yaitu terletak pada urutan basa 1 sampai 1601 base pair, terlibat dalam biosintesis unsaturated fatty acid, memiliki struktur sekunder berupa alpha helix dengan posisi helix transmembran yang didapatkan tidak sesuai dengan database UniProt, dikarenakan hasil prediksi dengan kurva DAS, visualisasi plotter, dan HMM top yang kurang prediktif.
Yang ketiga adalah hasil pengambilan genetik didapatkan bahwa enzim delta 5 desaturase dan non-desaturase memiliki kerapatan yang tinggi. Hal ini karena termasuk dalam famili gen yang sama. Ini merupakan saran yang dibuat dari kelompok kami, yaitu pada saat melakukan MSA perlu dilakukan timing agar ukuran antar sequence tidak terlalu jauh dan tidak terlalu banyak gap. Kemudian masih banyak pencarian sequence yang seharusnya diutamakan, yaitu protein dan enzim, karena database DNA sedikit. Kemudian pada analisis filogenetik seharusnya dapat dilakukan untuk protein, karena database DNA yang dapat tidak baik, maksudnya belum cukup. Kemudian studi tentang karakteristik gen dan enzim desaturase seharusnya bisa lebih dilakukan, karena sangat potensial dan bisa menjanjikan untuk dimanfaatkan. Terima kasih.